cinta kepada Nabi Muhammad segalanya, tapi bukan berarti menafikan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Sehingga Allah memuji sahabat Rasulullah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami enggak membeda-bedakan satu pun dari rasulnya Allah Ta'ala. Kita beriman kepada semuanya, kita cinta kepada semuanya, kita mendukung semuanya, kita berada di barisan semuanya. Nabi dan Allah mengajarkan kita demikian. Muhammad setiap habis subuh salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Itu rakaat pertama biasanya baca qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Dalam riwayat terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu barang siapa yang qabliyah subuh membaca alam wa alam, sepanjang hari diselamatkan dari alam, dari rasa sakit. Alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita peneladanan terhadap para wali-walinya Allah, dijadikan kita cinta kepada mereka dan tidak keluar dari jalan mereka, dan kita tidak mendustai kepada salah satu wali-walinya Allah tersebut. Dianugerahkan kita adab kepada setiap wali, kepada setiap alim, kepada setiap soleh, kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim, hingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari keberkahan siapapun di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tuh hormat, mengagungkan mukmin dan orang-orang beriman yang istimewa, yang agung di mata Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana kita umat Islam ditanamkan pengagungan, penghormatan kepada para nabi-nabi, kepada para rasul, cinta kepada Nabi Muhammad segalanya, tapi bukan berarti menafikan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Sehingga Allah memuji sahabat Rasulullah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami enggak membeda-bedakan satu pun dari rasulnya Allah Ta'ala. Kita beriman kepada semuanya, kita cinta kepada semuanya, kita mendukung semuanya, kita berada di barisan semuanya. Nabi dan Allah mengajarkan kita demikian. Allah Ta'ala mendidik kepada kita umat Islam, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, dan yang Allah Ta'ala turunkan kepada Musa, kepada Isa, kepada asbat, dan kepada para nabi-nabi semuanya. Kita enggak membeda-bedakan dalam beriman kepada mereka. Kita beriman kepada semuanya. Diperintahkan kita berucap, berikrar demikian, hingga Nabi Muhammad setiap habis subuh, ini sunnahnya Rasulullah, habis azan subuh, salat sunnah 2 rakaat yang disabdakan rakaat al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Qabliyah subuh termasuk nih majelis kita nih malam hari ini lebih baik dari dunia seisinya. Ini majelis kita lebih baik dari dunia seisinya, lebih baik dari harta, dari tahta, dari kursi, dari segala-galanya. Ini majelis kita. Bahkan bukan cuma majelis ini, satu tasbihah, ucapan subhanallah yang kita ucapkan di majelis ini lebih baik daripada dunia seisinya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu Nabi Muhammad setiap habis subuh salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Itu rakaat pertama biasanya baca qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Dalam riwayat terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu barang siapa yang qabliyah subuh membaca alam wa alam, sepanjang hari diselamatkan dari alam, dari rasa sakit. Kemudian terkadang juga Nabi Muhammad qabliyah subuh sering juga beliau membaca setelah Fatihah rakaat pertama qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Satu ayat terus rukun. Rakaat kedua setelah Fatihah beliau membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Dari subuh
Udah diajarin bagaimana mendoktrin kita beriman kepada semua nabi, semua rasul, cinta kepada mereka semuanya. Begitu juga kita diajarkan hormat etika kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, kita wajib beriman kepada mereka semuanya, dan etika hormat kepada mereka semuanya. Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, hamalatul arsy. Diajarkan kita demikian, sehingga menjadi motivasi kita. Kalau bulan Ramadan pengen termasuk orang yang disalami oleh para malaikat-malaikatnya Allah, termasuk malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr yadkhul ala buyutat wa musallal muslimin yusallimun alaihim wa man safahahu Jibril ragga qalbuh wa kathura dam'uh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di malam Lailatul Qadar disalami malaikat Jibril, hatinya menjadi lunak, kemudian air matanya semakin banyak menangis khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan ketika orang Yahudi nanya, Muhammad, yang turun membawa wahyu kepada kamu siapa? Malaikatnya namanya. Bilang Jibril. Oh, Jibril musuhnya kami orang Yahudi. Kalau Mikail baru temannya kita. Kalau Jibril musuhnya kita. Maksudnya mereka memusuhi Jibril karena Jibril bawa wahyunya kepada Nabi Muhammad dari suku Arab, bukan bawa ke Yahudi. Jibril musuhnya kita Yahudi. Begitu. Kalau Mikail itu temannya kita. Itu Allah Ta'ala menurunkan wahyu, man kana aduwan li Jibril. Barang siapa yang musuh kepada malaikat Jibril, maka Allah Ta'ala musuh kepada orang-orang tersebut. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah. Mereka Yahudi enggak memusuhi Allah. Mereka cuma bilang Jibril musuh kami. Allah Ta'ala jawab, kamu memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat Allah, memusuhi rasul-rasulnya Allah. Kamu musuhnya Jibril, kamu musuhnya Mikail, yang kamu bilang kamu bela Mikail. Semua. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kadzabat adun al-mursalin. Kaum Ad mendustai para rasul, padahal kaum Ad hanya mendustai Nabi Hud. Tapi mereka dustai satu, dusta semuanya. Dianggap kamu menjadi memusuhi satu, memusuhi semua. Kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Kaumnya Nuh mendustai semua para rasul. Taib, ada Idris, mereka enggak mendustai Idris, enggak mendustai Adam, bilang musuh semuanya. Kadzabat qaumun Lut al-mursalin. Kadzabat Thamud al-mursalin. Kaum Thamud hanya mendustai Saleh. Dia bilang kamu mendustai semuanya, kufur terhadap semuanya. Wahakadha, para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah, para malaikat-malaikatnya Allah, kita beriman, kita percaya, kita cinta kepada semuanya. Mendustai satu, fatal. Bilang saya cintanya yang wali Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kalau Faqihul Muqaddam Ahmad Al-Muhajir, itu bukan wali. Mendustai satu, akhirnya mendustai semuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi fi Sahih Bukhari, man adali wali, musuhi satu wali. Kamu beriman dengan sejuta wali, mencintai sejuta wali, tapi kamu menggalang permusuhan kepada satu wali, faqad adzantuhu bil harb, aku nyatakan perang. Orang yang diperangi oleh Allah mau mati husnul khatimah dari mana? Ada jalan bisa mati husnul khatimah kalau dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Wallah, enggak ada jalan buat mati dalam husnul khatimah. Mau dapat ampunan dari mana kalau dia diperangi oleh Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Di antara asbab su'il khatimah, penyebab orang matinya su'il khatimah, muadatil auliya, memusuhi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya kita beriman atau percaya atau i'tiqad kepada para wali-wali. Nabi Muhammad membangun i'tiqad tersebut di hati para sahabat-sahabat beliau. Nabi menceritakan wali dari kalangan Bani Israel namanya Juraij, dan yang semacam itu banyak diceritakan oleh Rasulullah. Dan Nabi menceritakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, membangun di hati mereka i'tiqad, keyakinan, kepercayaan, kecintaan kepada seorang wali dari kalangan umat Nabi Muhammad
juniornya para sahabat, Uwais Al-Qarni. Sampai Nabi bilang kepada senior sahabat, ya Umar, ya Ali, ini mereka dua orang ini guru besar umat ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat Rasul yang senior. Nabi bilang kepada mereka, ya Umar, ya Ali, wahai Umar, wahai Ali, idza lagitumah, kalau kalian jumpa dengan Uwais, agri'ahu minnis salam, sampaikan salam saya kepada Uwais. Is'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma, minta Uwais mendoakan kalian, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah akan ampunkan kalian. Memang di situ nggak ada Nabi Muhammad. Istighfar ngapain jauh-jauh nyari Uwais Al-Qarni, nggak tahu di mana belantaranya. Nabi Muhammad ada di situ, ya Rasulullah doain kami. Terus mereka minal mubasysyirin bil jannah, termasuk orang-orang yang dapat berita kabar gembira mereka masuk surga, dijamin masuk surganya mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi ngajarkan salam sama Uwais Al-Qarni, sehingga berlalu wafat Rasulullah, berlalu khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hingga wafat, di masa khilafah Sayyidina Umar hingga akhir khilafah Sayyidina Umar. Mereka ini tiap tahun mencari pencarian, melakukan pencarian, nyari mana Uwais, nanya tentang Uwais Al-Qarni, hingga di akhir khilafah Sayyidina Umar baru berhasil menemukan Uwais Al-Qarni. Dicari, berjalan ke tempatnya Uwais Al-Qarni, di tempat yang disebutkan tersebut, ngasih salam, minta doa kepada Uwais Al-Qarni, memperkenalkan diri mereka, menyampaikan salamnya Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni, ngajarkan husnudzon, istimdad, cinta, bahkan kepada junior. Padahal sahabat Rasulullah lebih agung dari tabi'in, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jelas lebih agung, lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni, lebih mulia dari Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi Muhammad ngajarkan bagaimana ihtiram, penghargaan, ya, terhadap semua wali-wali, semua salihin, kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala, siapapun mereka, mau itu senior ataupun itu junior. Ini tarbiyahnya Nabi Muhammad. Beda dengan tarbiyahnya iblis. Tarbiyahnya iblis mengatakan, ana khairu minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari dia, aku lebih mulia dari fulan, aku lebih mulia dari wali yang itu, dari ini dan itu segala macam. Aku diciptakan dari api, kemudian ini diciptakan dari tanah. Pakai riset lagi. Pakai riset. Pakai apa namanya? Pakai dalil. Iblis berdalil di hadapan Allah Ta'ala. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Iblis berdalil, ya, dia punya tesis, dia punya skripsi, dia punya pembahasan, punya bahas ilmi di hadapan Allah Ta'ala. Ya Rab, ana khairu minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Iblis. Dan setiap ilmu yang mewariskan al-kibir, kesombongan, ada ilmunya iblis, bukan ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad mewariskan tawadhu', mewariskan inkisar, mewariskan khusyuk, mewariskan rasa takut kepada Allah Ta'ala, mewariskan etika dan adab. Ada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya Rasulullah mewariskan generasi yang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini generasi yang dipuji. Ini pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ngajarkan kepada kita, wadhkur fil kitab Idris, wadhkur fil kitab Musa, wadhkur fil kitab Isa, wadhkur fil kitab Maryam. Mengajarkan, membangun di dalam hati kecintaan kepada orang-orang mulia. Dan sungguh cinta kepada mereka adalah keberuntungan. Muhibbuhum mahbubu yahsul lahum matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ma yuhibbuhum ila sa'id. Yang mencintai mereka, yang mencintai orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beruntung. Yang menghormati orang-orang terhormat adalah orang yang punya kehormatan. Tapi yang gak punya rasa hormat terhadap orang yang terhormat, memang orang ini gak punya kehormatan. Fagidu syai' la yu'ti. Sayyidina Uwais Al-Qarni nggak berani nyombongkan dirinya kepada anjing. Saat beliau mencari makanan di tong sampah, digonggong oleh anjing. Uwais bilang, anta kul mimma yalik, ana akul mimma yalini. Kamu makan bagian kamu, saya makan bagian saya nggak punya hak buat musir kamu. Dengan dalih, saya superior, saya lebih dominan, saya manusia, bumi diciptakan untuk saya. Lah,
Saya nggak bilang saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya. Siapa yang lebih mulia besok di akhirat, kata Uwais. Itu beliau bilang, in juztu sirat fa ana khair mink, in lam ajuz sirat anta khair minni. Kalau saya lolos dari sirat masuk surga, saya lebih mulia dari anjing. Kalau tidak, anjing lebih mulia dari saya. Sampai detik ini saya dan kamu nggak tahu kita lebih mulia dari anjing atau enggak. Kalau kita selamat masuk surga, maka iya kita lebih mulia. Kalau enggak, kita nggak bisa bilang saya lebih mulia dari anjing, apalagi lebih mulia dari manusia ini, dari ustadz ini, dari ulama ini, dari kiai ini, dari habib ini, dari orang ini, dari enggak, kita nggak tahu hal itu. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, hingga Allah memuji para wali-walinya, kekasih-kekasihnya, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Bumi kenal tawadhu'nya mereka. Itu diantaranya Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya, guru kami, guru daripada guru kami, gurunya guru kami, Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya di Ta'iz sana. Itu beliau bilang kepada guru kami Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau bilang, Syekh ya Umar, ya, tahukah kamu kakekmu Al-Habib Salim bin Hafidh bumi merintih karena tawadhu'nya kakekmu Al-Habib Salim bin Hafidh. Artinya bumi mengenal langkah kaki orang yang mutawadhi seperti kakekmu, yamshuna 'alal ardi hauna. Bumi itu sampai takhjal min tawadhu'ih, merintih, melihat kagum melihat tawadhu orang yang semacam ini. Jangan heran di dalam hadis sahih itu jalanan bumi, jalanan berbangga dengan jalanan yang lain, dengan gang yang lain. Dia berkata, hal mara alaikum dzakirun lillah fa ini mara alayya al-yawm dzakirun lillah. Apakah ada pada hari ini kalian dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah, ahli zikir, sebab saya hari ini dilalui oleh ahli zikir. Ini jalanan di depan ini berapa banyak berbangga dipakai dengan zikir. Tiap saat, tiap waktu. Tempat ini berapa banyak berbangga dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Itu Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau menyebutkan ada satu wali minal auliya, kalau jalan tuh setiap langkah berzikir kepada Allah, sampai kalau dia lupa zikir dia mundur lagi. Lupa zikirnya 100 meter, dia mundur balik 100 meter, diulang lagi langkahnya, terkadang sampai 1 kilometer. Dia bilang, kenapa mundur lagi? Saya mau setiap petak di muka bumi menjadi saksi kalau saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Amsal Al-Habib Hashim bin Yahya wa ibn Al-Habib Ali bin Hashim bin Yahya. Mereka ini adalah orang-orang yang bumi mengenal tawadhu'nya mereka, mengenal akhlaknya mereka, sehingga mereka adalah ahli zikir yang gemar berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Termasuk di dalam ucapan Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faragha dzikra tulal umri wal kutuba. Orang yang seumur hidupnya enggak jauh dari zikir, enggak jauh dari ilmu, enggak jauh dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, kita diperintahkan untuk mengenang nih orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa Syarifah Al-Hubabah Ummu Salamah binti Hashim bin Yahya, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gemar menjamu tamu-tamunya Al-Habib Lutfi yang datang ke tempat ini, hingga tempat ini terbuka menjamu siapapun yang datang. Ala ya bakhat manzaruhum bisidq wandar ilaihim mu'tanikul matlubuh tayasar manazil khair sadah likullin nas gada mahabbatuhum sa'adah. Nikmat anugerah dari Allah taala, niswatun aunan ala salahi, para istri yang membantu suaminya di dalam kesalehan, dalam ketaatan, dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjamu para tamu, di dalam menebarkan dakwahnya dan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa taala memberikan insyaallah kesabaran kepada Al-Habib Lutfi dan keluarga besarnya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu waktu ayahnya Imam Abbas bin Abdul Muttalib meninggal dunia, dia sedih.
Terus ada satu orang, Ibn Abbas sampai bilang, ini takziah terbaik yang saya terima ada dari satu orang yang datang dari kampung, dari gunung. Dia bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu takziah, dia mengatakan, isbir nakun bika sabirin, innama sabrur ra'iyati ba'da sabrir ra'si. Sabruka, itu beliau bilang, sabarlah kamu. Kalau kamu sabar, kita juga ikut sabar. Sebab sabarnya rakyat, sabarnya awam adalah ngikut bermakmum kepada sabarnya imam, para pemimpin-pemimpin kita. Kalau kamu sabar, kita ngikut sabar juga. Hingga mengatakan, dikatakan oleh beliau bahwasanya sabruka, sabarnya kamu khairun minal Abbas. Sabarnya kamu terhadap wafatnya Abbas itu lebih baik, pahala sabarnya kamu lebih baik daripada keberadaan Abbas. Wallahu khairum minka lil Abbasi. Dan Allah, anugerahnya Allah lebih baik untuk Abbas daripada kamu. Abbas, dulu kamu yang rawat Abbas. Sekarang Abbas sudah ada di sisi Allah dan Allah lebih baik daripada kamu bagi Abbas. Dan sabarnya kamu lebih baik untuk kamu daripada keberadaan Abbas di tengah-tengah kamu. Wa hakadha wasabr hadha, orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang Allah bersama mereka. Innallaha ma'as sabirin. Enggak dibilang as-sabirun ma'allah, orang bersabar bersama Allah, enggak dibilang begitu. Tetapi innallah ma'as sabirin, Allah yang bersama orang-orang yang bersabar kemanapun mereka pergi. Kalau sabirun bersama Allah itu luar biasa, tetapi yang lebih luar biasa, Allah ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sampai Imam Al-Haddad mengatakan, ya sabiran isbir wa basyir man sabar. Orang yang sabar, kamu sabar, beri kabar gembira, bergembiralah dan beri kabar gembira kepada setiap orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Orang yang kena musibah, yang dapat musibah dan dia bersabar, kabar gembira bagi orang-orang tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita sabar, menganugerahkan kita syukur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaktian kepada ibu bapak kita yang masih hidup ataupun yang telah wafat, yang meninggal dunia, diangkat derajat mereka oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatu. Dan para guru-guru kita, abil khusus walidina Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap anak, mantu, cucu beliau, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan, dijadikan kita sebaik-baiknya khalaf bagi sebaik-baiknya salaf, yang meneladani jalan mereka dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita peneladanan terhadap para wali-walinya Allah, dijadikan kita cinta kepada mereka dan tidak keluar dari jalan mereka, dan kita tidak mendustai kepada salah satu wali-walinya Allah tersebut. Dianugerahkan kita adab kepada setiap wali, kepada setiap alim, kepada setiap saleh, kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan kita dari keberkahan siapapun di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma barik fi hadhihi al-ayyam wal layali al-mubarakah, ayyamil 'ashr wa layalil 'ashr. Barik lana fi hadhihi al-ayyam wal layali, berikan keberkahan kepada kami di hari-hari yang berkah ini, di malam-malam yang berkah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, ma min ayyam al-amalus salih fiha ahab ilallah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah Ta'ala melebihi hari-hari yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa du'a fiha mustajab, doa di dalamnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Allah Ta'ala jaga para jamaah haji kita. Allah yahfadzul hujjaj wal musafirin wal ghuzah wal mujahidin wa yughith ikhwanana fi Palestin
وأن الله سبحانه وتعالى يغيثهم بغيث عاجل برحمتك يا أول يا آخر يا أرحم الراحمين. اجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين أبرك المسلمين على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.